Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Janabal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Falah yang saya hormati, para jemaah, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini ialah menginjak kepada pembahasan asbabut tayammum. Kemarin yang dibahas adalah sesuatu hal yang mewajibkan mandi besar. Sekarang menginjak kepada pembahasan yaitu faslun asbabut tayammumi. Marilah kita mulai, namun lebih afdal kita kirim doa kepada Syekhina Al-Allamah yang mentaklif atau mengkarang kitab ini, Matnus Syarif Al-Matnus Syarif Al-Mulaqqab bi Fathil Latif, yaitu Al-Allamah Syekhina Aba Khalil bin Abdul Latif wa usulihi wa furihi anna Allah yaghfiruhum yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannah. Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatihi wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bi anwarihim wa ulumihim wa asrarihim wa nafahati fi din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syurillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Sebab-sebab bolehnya bertayammum itu ada 3. Faqdul ma'i, yang pertama yaitu karena tidak ada air. Wal marad, dan dikarenakan, dan kedua yaitu dikarenakan keadaan sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin, yang ketiga yaitu karena sangat butuhnya ya pada air itu, karena apa, pada untuk ya untuk nah bahasa Indonesia pekakna li'atashi hayawanin muhtaramin, karena sangat ngelaknya hewan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca dulu matannya kita dulu matannya, nanti dibahas satu persatu.
Wa ghairul muhtarami sittatun, dan hewan atau sesuatu yang tidak dimuliakan itu ada tiga kelompok. Tarikus shalah ba'dal amri, orang yang meninggalkan salat, enggan untuk melaksanakan salat padahal sudah ada perintah, nanti dibahas. Wazanil muhson, yang tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah yang kedua, azanil muhson, orang yang berzina muhson, orang yang sudah kawin. Ya, ketika akan kawin berzina itu namanya zanil muhson, zina muhson. Wal murtaddu, yang ketiga yaitu adalah orang murtad, asalnya Islam kembali kafir ingkar. Wal kafiru, yang ketiga yaitu wal kafirul harbiyyu, yang keempat adalah orang kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang memang memusuhi agama Islam, memusuhi orang Islam, okay? Kafir harbi. Wal kalbul akur, yang lima adalah anjing yang galak, ini ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Wal khinzir, dan babi atau celeng, ini yang keenam. Wa syurutuhu khamsatun, syarat-syaratnya tayamum itu ada 5. Dukhulul wakti, pertama masuknya waktu. Wa talabul ma'i in ihtaja ilaihi, dan mencari air apabila memang memerlukan. Wat turabut tahuru, yang ketiga yaitu syaratnya harus debu yang mensucikan. Wa izalatun najasati awwalan, yang keempat yaitu adalah menghilangkan najis diawali dengan menghilangkan najis. Wal ijtihadu fil qiblati, dan ijtihad menghadap kiblat, ini yang kelima. In tayammama lis-sholati, ya, wal ijtihadu fil qiblati in tayammama lis-sholati, dan ijtihad menghadap kiblat bagi orang bertayammum untuk salat. Wa furuduhu khamsatun, dan fardu-fardunya tayammum ada 5. Khamsatu asya'ah, ada 5 perkara. Al awal an-niyatu inda naqlin, pertama yaitu adalah niat ketika memindahkan debu. Watsani naqlu turab, yang kedua yaitu memindahkan debu. Watsalitsu mashul wajhi, yang ketiga yaitu adalah mengusap wajah. Warabi'u masul yadaini ma'al mirfaqaini, yang keempat adalah membasuh 2 tangan sampai siku. Wal khamisu at-tartibu, yang kelima adalah tertib. Wala farqa fi dzalika baina tayammumil muhditsi wal junubi, tidak ada bedanya semua itu, hal itu bagi di antara tayammum orang yang hadas kecil maupun hadas besar. Wa sunanuhu khamsun, dan sunnah-sunnahnya tayammum itu ada 5. As-siwaku, pertama harus siwak, sikat gigi. Wa tasmiyatu, yang kedua membaca bismillah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, yang ketiga yaitu mengedepankan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wal muwalatu, dan harus cepat-cepat. Wa tahfifut turab, dan harus meringankan debu. Debu. Wa yubtilu tayammuma salasatu asya'ah, dan yang membatalkan tayammum itu ada 3 perkara. Ma abtalal wudu, pertama yaitu sesuatu yang membatalkan wudu. Wariddatu, dan murtad, yang kedua. Yang ketiga menyangka ada air. In tayammama li faqdihi qabla sholati, apabila orang itu bertayammum karena tidak ada air sebelum salat.
wala yajma'u bi tayammumin wahidin baina fardhataini, dan hendaklah tidak mengumpulkan suatu tayammum pada dua fardu. Hadirin hadirat saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah matan daripada Al-Matnul Syarif. Sekarang marilah kita bahas mulai yang pertama, yaitu asbabut tayammum thalathatun faqdul ma'i. Kita diperbolehkan, sebab dibolehkan bertayammum itu adalah karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Apa tayammum itu? Tayammum itu adalah dengan, kalau menurut syariat, menurut lughat, al-qasdu, sengaja. Tayammum itu sengaja. Menurut syariat, isaulut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin. Secara syariat adalah isaulut turab, menempelkan turab, ingin mengambil turab ya, pada wajah dan tangan kedua. Hadirin hadirat saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tayammum itu dibagi ada beberapa bagian. Ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada haram. Wajib apabila seseorang itu bisa berbahaya apabila menggunakan air, umpama sakit. Kalau kita umpama menggunakan air tanpa parah sakitnya, itu wajib, atau sehingga menyebabkan parah sampai mati, itu wajib. Ada yang benang mubah, idza kana qadir al wudu wal istimali wa syiraihi. Ada yang boleh, akan tetapi air ada, akan tetapi harus dibeli dengan melebihi harga biasanya. Yang ketiga yaitu makruh. Makruh itu i'adatu tayammum, mengulangi tayammum, itu makruh. Yang keempat adalah haram tapi sah, yaitu tayammum dengan memakai debu yang punya orang lain tanpa izin, tanahnya orang tanpa izin. Hadirin hadirat saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh apabila bertayammum dengan alasan tidak ada air, kita diperbolehkan pengganti wudu. Pengganti wudu. Umpamanya memang tidak ada air secara hissiyah, memang tidak ada air secara kasat mata, gak ada. Umpamanya ada di suatu jebrang, akan tetapi kalau ke sana itu membahayakan umpamanya, atau waktunya habis, kita boleh bertayamum. Bagaimana cara tayamum? Nanti dijelaskan. Okay? Caranya tayamum itu nanti jelaskan. Wal maradu, yang menjadi penyebab diperbolehkan tayamum yaitu adalah marad, kita sakit. Seandainya kita memakai ada air tapi dalam keadaan sakit, seandainya memakai air atau kedinginan umpamanya, membahayakan dirinya sendiri atau memperlambat kesembuhan orang yang sakit itu, kita boleh untuk bertayamum. Jadi kalau mau sholat gak pakai wudu air, akan tetapi pakai debu. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah wal ihtiyaju ilaihi al-atash li atashi hayawani muhtaramin. Ada air, akan tetapi ada, kita punya hewan, orang itu punya hewan, punya ternak. Loh, kalau air ini nanti dipakai wudhu oleh saya, hewan saya nanti mati. Hewan saya, sapi saya mati, atau kambing saya mati. Lebih baik jangan berwudhu,
bertayamum saja, itu diperbolehkan. Akan tapi itu bagi hewan yang muhtaram, yang dimuliakan, okay? Hewan yang dimuliakan. Nah, disebutkan setelah ini adalah hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Jadi kalau kita mempunyai ternak kambing atau sapi, akan tetapi tidak ada air kecuali sedikit, cukup untuk sapi, untuk ternak itu sendiri, kita tidak boleh memakainya. Bahkan kalau kita memakainya untuk dipakai wudhu, lalu si ternak itu kekurangan air, mati, dosa kita. Dosa. Hendaklah kita mengambil bertayamum, dan air yang sedikit itu dikasihkan kepada ternak yang ada. Wa ghairul muhtarami sittatun. Ini hewan yang tidak dimuliakan itu apa saja? Ada 4. Tarikus shalah. Ingat, orang yang meninggal sholat sudah diperintah. Contoh begini, kalau kita punya air sedikit, perhatikan kalau kita punya air sedikit, mau sholat, terus ini kalau saya pakai, ada orang, tapi lihat orangnya dulu, orang itu ahli sholat apa ahli? Kalau orang itu meninggalkan sholat, jangan dikasihkan. Kita utamakan kayak wudhu air, buat wudhu. Itu maksudnya. Wairul muhtarami sitatarikus sholati badal amri. Orang itu sudah diperintahkan untuk melakukan sholat, tidak mau meninggalkan sholat karena membangkang. Itu kita tidak boleh bertayamum, harus pakai wudhu biasa. Walaupun orang itu adalah kehausan, jangan dikasihkan. Kita pakai harus, nggak boleh bertayamum, harus berwudu. Wazanil muhson, ada orang naudzubillah zina muhson, ya, kita nggak boleh punya air sedikit dikasihkan orang yang zina muhson, kita pakai tayamum, nggak boleh, harus berwudu biasa, pakai wudu saja, jangan dikasihkan orang yang sering naudzubillah, orang yang sering zina muhson. Wal murtadu, yang tidak dimuliakan tadi orang yang murtad, Islam kembali kepada kafir, atau wal kafir harbiyu, yang selanjutnya orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu orang kafir yang tidak menandatangani untuk aman sesama muslim, kepada orang muslim. Ini kafir harbi. Bahkan orang kafir harbi ini menghalang-halangi dakwah umat muslim. Ini kafir harbi namanya, mengganggu orang muslim. Ini kafir harbi. Ini tidak boleh, walaupun kita punya air, hendaklah jangan dikasihkan orang-orang kafir harbi, hendaklah tidak cukup untuk mengambil tayamum, akan tetapi diwajibkan dipakai wudu. Wal kalbul akur, dan tidak boleh bertayamum kita punya air sedikit karena ada anjing yang galak. Ingat, anjing galak. Anjing kadang-kadang ada sering gigitan gitu loh, ya. Itu kita tidak perbolehkan bertayamum apabila anjing yang galak itu sangat haus. Biarkan saja supaya mati gitu loh. Gak boleh kita bertayamum dengan alasan mau dikasihkan anjing yang galak, gak boleh. Tapi kalau anjing yang tidak galak, gak boleh, harus dikasihkan anjing. Yang maksud ini yang galak, yang sering menggigit orang lain, orang itu namanya kalbul akur, anjing yang galak. Wal khinzir, dan babi atau celeng. Itu semua yang disebut hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6 kelompok. Yang pertama tarikus shalah, yang kedua orang yang zina muhson, yang ketiga yaitu orang murtad, yang keempat orang kafir harbi, yang 5 adalah kalbul akur, anjing yang galak, yang keenam adalah khinzir, babi atau celeng. Itu semua tidak dimuliakan. Kalau ada semuanya itu, ya, kalau kita punya air tapi yang ada 6 kelompok itu, kita tidak boleh untuk mengambil tayamum, akan tetapi harus dipakai wudhu saja, dan jangan dikasihkan yang 6 kelompok itu.
Artinya tidak cukup kita bertayamum, harus pakai wudu. Faham nggih? Faham nggih tayamum? Wa syurutuhu khamsatun, dan syarat-syaratnya tayamum ada 5. Harus masuk waktu. Nggih. Harus masuk waktu. Kalau kita mau tayamum dulu, harus masuk waktu. Umpamanya mau tayamum untuk sholat asar, harus masuk sholat asar, jangan sebelumnya. Nggih. Wa talabul ma'i ihtaja ilaiha, pertama harus cari air dulu kalau memang memerlukan. Cari. Kita lihat umpamanya ada di dataran tinggi, kita naik dulu. Memang kalau tidak ada, kita bertayamum. Wa turabut tahuruh, dan syaratnya lagi harus yaitu debu yang suci, mensucikan. Harus debu yang mensucikan. Wa izalatun najasati awalan, dan menghilangkan pertama menghilangkan najis. Wal ijtihadu fil qiblati wa in tayammama lis salati, dan ijtihad menghadap kiblat apabila tayamum itu untuk mengerjakan salat. Wa furuduhu khamsatu asya'a, dan fardu-fardunya tayamum ada 5 perkara. Al-awwal an-niyatu indal naklin. Yang pertama yaitu niat ketika memindahkan debu. Watsani naklut turab, yang kedua yaitu memindahkan debu. Watsalitsu masul wajhi. Watsalitsu masul wajhi, yang ketiga yaitu mengusap muka. Warabi'u mashul yadaini ma'al mirfaqaini, yang keempat adalah mengusap tangan 2 hingga siku 2. Wal khamisu tartibu. Nggih. Cara tayamum begini, Pak, Bu, sampean lihat. Cara tayamum, apabila kita bertayamum, ngambil debu dimanapun saja bisa, akan tetapi utamakan jangan tanahnya orang, tanahnya sendiri. Kalau sekiranya tanahnya orang itu, sekiranya kita itu ada sangkaan bahwa itu rela, gak apa-apa. Utamakan tanah sendiri yang ada, kita tinggal templekkan aja 2 sebelah tangan ini begini. Ini debu umpamanya, debu. Tempelkan aja, lalu digerak-gerakkan supaya gak ada tempelan, supaya gak banyak tempelannya debu, atau disepul. Nggih, disepul. Diambil, disertai niat. Nawaitu istibahatas salati. Nawaitu al-istibahatas salati. Gak boleh pakai niat nawaitu tayammum, enggak boleh. Nawaitu istibahatas salat. Lalu digerak-gerakkan atau disepul, lalu diusap 1 kali, lalu pindah. Ngambil debu itu jangan di tempat yang tadi semula, pindah di pinggirnya, sepul lagi atau diginikan supaya gak banyak nempel. Oke, supaya gak banyak nempel. Lalu diusap, ini usapnya mulai dari ujung lagi, seret, gerakan. Nah, pas ini ketemu, seret, ini ujungnya ini terakhir. Lalu yang kiri diulangnya, seret. Nah, udah cukup, nggih, gak usah diulang-ulang, gak usah. Paham nggih? Paham? Cara tayamum itu begitu. Jadi tidak ada alasan orang itu meninggalkan ibadah. Artinya apa? Tidak ada alasan orang itu meninggalkan ibadah. Sesakit, sekeras apapun sakit, kita harus beribadah. Nggih. Tidak ada alasan, oh saya sakit gak sholat karena gak bisa wudhu, gak iso. Bukan alasan. Bertayamum. Nggih. Kalau memang sekiranya air itu yang ada menimbulkan sakit kita tambah parah atau menyebabkan kita sakit parah sampai mati, wajib kita untuk melaksanakan tayamum. Gampang, Bu.
Gampang bagi gampang nggih. Agama itu gak sulit. Maka sampean kalau besok-besok naudzubillah nggih muga-muga masih diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu akan tidak lepas kita, itu akan sakit kita semua. Tapi kalau kita sakit jangan meninggalkan sholat. Kalau kita gak bisa wudhu dengan air, nggih, umpamanya kedinginan, cari aja debu. Diwadahi wadai apa gitu loh. Sekiranya tadi yang dua pengambil debu itu tidak satu tempat. Kalau satu tempat nggak boleh karena tadi itu sudah menjadi mustakmal. Jadi dipindah, digeser sedikit. Nggih, gitu. Cara lain begini ada. Bisa juga caranya begini. Kita kalau tayamum, nggih, kalau tayamum 2 1 2. Ngambil 1 2, nggih. Lalu digerakkan, tiup. Lalu disapa 1. Ratakan. Yes. Nggih. Atau ini ya, sini. Red. Pas ngambil lagi 1, tapi ngambil 1 gak apa-apa, saya tinggal 1. Ada sebagian cuman diusap sini nih tangan. Ini lintas mazhab loh, biasanya Muhammadiyah. Yang beritu Muhammadiyah. Jadi kalau tayamum seret, oh bahkan 1 kali, ini 1 kali, seret, sab, kan tangan itu Muhammadiyah biasanya. Tapi kalau kita Imam Syafi'i harus membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Nggih. Paham nggih? Paham. Wala farqa fi dzalika baina tayammumil muhaditsi wal junubi. Tidak ada bedanya, itu semua adalah dilakukan baik itu tayammum muhdits, orang yang batal wudunya, nggih, orang yang hadas kecil maupun hadas besar. Itu mah lakukan seperti itu sama semua. Walaupun kita hadas kecil, kita bertayamum caranya sama. Kita junub caranya juga sama. Nggih, caranya juga sama. Wa sunanuhu khamsun, dan sunah-sunahnya tayamum yaitu ada 5 perkara. Yang pertama, kita kalau mau tayamum siwak dulu, atau kita sikat gigi, nggih. Wa tasmiyatu, diawali dengan baca bismillah, paling sedikit bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan sunnah untuk mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Seandainya kita lakukan tangan kiri dulu, tangan kanan nggak apa-apa, ini cuma sunnah sah. Wal muwalatu, dan harus cepat-cepat itu seandainya diperkirakan debu sampai habis muka, telatnya lama umpamanya, nggak boleh. Wa tahfifut turab, jangan terlalu banyak yang menempel air debu di tangan ini. Wa tahfifut turab, seringan mungkin untuk mengambil. Maka dari itu ada sebagian ulama itu tidak harus turab. Kalau imam kita Imam Syafi'i harus turab, harus bersih, tidak ada campuran sama sekali, harus memang debu. Ada sebagian kalau lintas hadis itu adalah sampean sering tahu nggih, ketika di pesawat itu ada, ketika ngambil di tembok itu, kalau di tembok memang kalau memang ada debunya gak apa-apa. Yang sering itu yang menjadi muskil kadang-kadang di pesawat itu mengambil di satu mazhab, karena semua yang berada di muka bumi ini adalah bisa dibuat tayammum katanya. Itu alasannya mazhab-mazhab lain. Tapi kalau Imam Syafi'i yang dianut kita, yaitu harus debu yang bersih, yang tidak ada campuran tepung umpamanya, nggak boleh. Atau kerikil dilembutkan, nggak boleh. Itu memang harus debu kalau Imam Syafi'i. Dan sering yang kita alami, yaitu kita alami apabila kita luka, nggih. Nah, ini luka ini banyak.
kadang-kadang diperban apabila berada di anggota badan wudu, di tangan, di sini. Ya, kalau ada perban, jemaah sekalian, kalau ada perban di muka, umpamanya di muka, jangan terlalu lebar. Ngambil perbannya itu jangan terlalu lebar, sakitnya sedikit, diperkirakan sekedarnya saja apa yang bisa menempel perban itu, atau apa itu alat-alat biasanya untuk menyembuhkan ditutup itu. Ya, itu apabila kita luka di muka, ada perban, kita ngambil wudhu aja. Itu cara yang ada perbannya. Nah, sekarang kalau perbannya dua di anggota badan wudhu, ada di sini, ada di sini, itu juga tayamumnya dua kali. Jadi awalnya mentayamumi tadi yang di sini, yang selanjutnya mentayamumi yang ada di tangan. Itu harus dua kali. Kalau yang diperban itu adalah berada di anggota badan yang dua, termasuk muka dan tangan. Itu harus dua kali, dua kali. Jadi kalau setelah kita bertayamum muka, lalu bertayamum tangan, lalu dilanjutkan wudhu. Itu kalau orang yang punya lain daripada orang yang sakit tadi dengan yang tidak ada air lain. Kalau yang tidak ada air sama sekali dan orang sakit itu memang cukup bertayamum, tidak pakai wudhu. Artinya kalau kita punya luka di kening, punya luka di tangan, itu harus tayamumi. Awalnya melakukan wudhu sempurna, wudhu biasa, lalu ditayamum pakai tayamum, lalu dilanjutkan disempurnakan wudhu sampai tangan sampai kaki. Faham nggih? Paham. Wa yubtilu tayammuma salasatu asya'a ma abtalul wudu war riddah wa tawahul ma'in tayammama li faqdihi qabla as-salati wa la yajma'u bi tayammumin wahidin baina faridataini. Tayammum batal bisa dengan 3 perkara, yaitu sesuatu yang membatalkan wudhu. Sudah tayamum kita ngentut umpamanya, sudah tayamum kita menyentuh orang anak-anak perempuan umpamanya, itu batal. Sudah tayamum kita kencing keluar sesuatu dari kubul atau dubur kita, itu batal. Wariddatu dan murtad itu membatalkan tayamum. Wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi qabla sholati, atau menyangka ada air, bertayamum karena tidak ada air, menyangka ada air tapi setelah qabla sholati, sebelum melakukan sholat. Kalau setelah sholat menyangka ada air, gak batal, sholatnya sah. Sebelum mengerjakan sholat punya sangkaan bahwa di situ di satu tempat ada air, itu batal. Wala yajma'u bi tayammumin wahidin baina faridataini, dan tidak boleh satu tayamum melakukan sholat fardu, gak boleh. Kewajiban 2 gak boleh. Kita bertayamum sholat asar lalu buat duhur gak boleh. Tapi kalau sholat duhur dengan sunnah-sunnahnya, kalau sunnah diperbolehkan. Ingat, kalau junub
bertayamum karena junub itu semua yang membatalkan wudu tidak membatalkan, akan tetapi yang membatalkan apabila sudah yakin ada air itu batal. Paham? Batal. Kalau sudah air otomatis batal junubnya. Bukan berarti kalau sudah air, kalau ada air sudah tayamum karena junub lalu meyakini ada air itu batal. Tapi kalau wudu ya batal berlaku. Tapi kalau tayamum karena bukan junub, karena hadas kecil, itu sesuatu yang membatalkan wudu berlaku kepada orang yang mempunyai hadas kecil. Tapi kalau junub itu tidak berlaku, tapi yang membatalkan hanya apabila punya keyakinan bahwa sudah ada air setelah tayamum itu batal. Tayamum junub umpamanya, loh kok ono banyu umpamanya di situ ada air, batal gitu, nggih. Nggih. Hadirin hadirat saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada jedah, ada waktu 10 menit nggih. Mungkin ada tanya jawab. Saya insyaallah sebisa mungkin ada insyaallah menjawab. Mungkin ada yang kurang paham nggih. Monggo diisi dengan pertanyaan mawon nggih. Kurang 10 menit nggih. Monggo. Ada yang bertanya? Nggih. Gak ada yang bertanya. Nggih, alhamdulillah. Kajian sore hari ini yaitu bab tentang asbabut tayammumi. Ini adalah merupakan ilmu yang sangat besar. Ilmu pengetahuan demi kesempurnaan ibadah kita. Artinya apa? Kita ini adalah tidak boleh meninggalkan syariat yang diperintahkan, sudah disyariatkan ya. Kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan. Ada cara-cara tertentu tidak boleh ditinggalkan, termasuk tayamum. Ini adalah tata cara mensucikan pengganti daripada wudu dan mandi. Jadi tidak ada alasan kita dalam keadaan bagaimanapun kita tidak ada alasan untuk meninggalkan yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan jalan yang termudah bagi orang yang sakit, yang kena luka dengan cara tayamum. Di mana tayamum itu tidak mempersulitkan. Hanya kitanya saja yang enggan untuk melaksanakannya atau karena tidak tahu. Karena sekarang sampean semua hadirin hadirat saimin saimat sudah tahu, hendaklah jangan pernah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memakai air, kita bisa memakai debu. Karena debu itu memang disucikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Umat-umat terdahulu tidak ada bersuci pakai debu, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang diperbolehkan bersuci memakai debu. Umat-umat terdahulu tidak diperbolehkan. Maka dari itu ini adalah sebuah karunia, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak boleh meninggalkan satu kali pun yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Mudah-mudahan ini merupakan suatu ilmu yang bisa bermanfaat, bisa kita laksanakan setiap hari, nggih. Ini adalah ilmu, walaupun satu ilmu akan tetapi bisa sampai amalkan, itu pahalanya sangat besar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menyukai seseorang, maka orang itu diberi kemampuan faham tentang ilmu fikih atau ilmu agama. Mudah-mudahan yang kita peroleh sore hari ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan
diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberatkan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua selama ini beserta rangkaian ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, mampu untuk melaksanakan bulan puasa hingga akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Demikianlah kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.